Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video ini, saya akan menjelaskan pemikiran, pemahaman, dan refleksi iman saya berkaitan dengan keilahian Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu banyak orang yang sudah menjelaskan dan memproklamasikan keilahian Kristus dari zaman ke zaman. Bapak-bapak gereja, para rohaniawan, hamba-hamba Tuhan, dan orang-orang Kristen telah menyatakan, mengajarkan, memproklamasikan siapakah Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita. Dan sampai saat ini, selalu saja ada orang-orang, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang tidak menerima, membantah, menolak, bahkan memprovokasi agar tidak menerima apa yang diajarkan di dalam kekristenan mengenai Yesus Kristus. Pada video ini saya ingin coba memberikan gambaran secara mendalam dan utuh. Tentunya ini berkaitan dengan sumber pengajaran, pemikiran yang saya sampaikan. Sumber pengajaran dan pemikiran yang saya sampaikan diambil dari Alkitab, tradisi pemikiran Kristen, dan pemikiran bapak-bapak gereja, bapak-bapak reformasi yang memberikan insight untuk setiap perkataan yang dapat saya sampaikan sebagai pengajaran, proklamasi, dan pemberitaan kebenaran. Kita mulai dari sumbernya. Alkitab adalah firman Tuhan yang diinspirasikan, dinafaskan oleh Allah. Dan secara khusus dinyatakan kepada orang-orang percaya, orang-orang pilihan, untuk menuliskan dalam bahasa manusia mengenai pemikiran-pemikiran Allah. Dalam perkataan, tulisan, secara verbal, dinyatakan keberadaan daripada dirinya Allah. Di dalam seluruh pengajaran Alkitab, kita mengenal siapakah Allah yang orang Kristen sembah. Allah yang tak terbatas, yang dekat, yang mutlak, dan personal. Allah yang ada pada dirinya, cukup pada dirinya, tidak berubah, yang memiliki intelektualitas, moralitas, dan keberadaan yang roh adanya secara sempurna mutlak. Allah yang menyatakan keberadaan dirinya, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yang menciptakan dengan baik dan teratur, dan memeliharanya, menopang, memerintah, mengarahkan. Allah yang menebus orang-orang yang berdosa, umatnya yang berdosa. Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia secara khusus di dalam sejarah bumi, manusia, dan penebusannya. Seperti kita ketahui di dalam Alkitab bahwa ada kisah penciptaan, kisah kejatuhan, kisah penebusan, dan kisah penyempurnaan. Keseluruhan itu dinyatakan Tuhan untuk kita baca, kita mengerti, kita yakini bahwa itu adalah kebenaran. Dan bagaimana saya dan Bapak, Ibu, Saudara yang meyakini itu adalah kebenaran, setiap huruf, kata, kalimat, narasi, pengajaran dalam Alkitab. Karena Allah lah yang menyatakan kebenaran itu. Sebab kami, kita semua yakin bahwa Allah yang benar yang menyatakan kebenaran. Dan tidak ada satupun kesalahan pada teks aslinya, dan tidak ada satupun kesalahan, ketidakbenaran di dalam pengajarannya. Seluruhnya benar pada konteksnya, kita yakini adalah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik dalam kebenaran. Dengan demikian semua kisah-kisah di dalam Alkitab itu merujuk, berpusat kepada pengenalan akan Kristus. Dengan pengertian sumber yang lengkap dan utuh, kita berani mengatakan bahwa hanya Alkitab satu-satunya firman Tuhan yang menjelaskan secara sempurna pengenalan akan Yesus Kristus. Di luar Alkitab bukanlah firman Tuhan,
bukanlah kata-kata yang dinafaskan, diinspirasikan oleh Roh Kudus, bukanlah pernyataan-pernyataan kebenaran iman, kebenaran akademis, kebenaran historis. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, setelah saya mendudukkan terlebih dahulu sumbernya, pengajaran mengenai keilahian Kristus, kita melangkah lagi kepada apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan telah menyatakan dirinya melalui karyanya dan melalui firman-Nya. Melalui karyanya, manusia sadar bahwa ada Allah yang mencipta, memelihara, menopang. Roh Kudus memberikan pencerahan, dan manusia mampu menangkap pengertian ini karena diberikan akal budi dan hati nurani. Namun karena manusia sudah berdosa, arahnya, strukturnya menjadi keliru. Ciptaan dianggap Tuhan dan dirinya dianggap dewa. Inilah kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan manusia berdosa. Dan Alkitab mempresentasikan hal tersebut. Di dalam Alkitab, kita juga khusus belajar mengenal dirinya Allah yang menyatakan melalui namanya. Ada satu perkembangan pengertian di dalam ajaran Alkitab mengenai nama Allah. Dari Elohim, Yahweh, Adonai, dan Bapa, Firman, Anak Allah, dan Roh Kudus. Untuk memberikan suatu pengertian yang menyeluruh. Allah yang maha tinggi, yang tak terbatas dan tak terhampiri. Allah yang berjanji untuk menyatakan rencana kehendaknya. Allah yang menyelamatkan orang-orang yang ada dalam tawanan. Allah yang menyatakan kembali hubungan yang intim dengan manusia yang diangkat, diadopsi menjadi anak-anaknya. Allah yang menyatakan diri melalui diri anaknya yang tunggal. Firman yang menjadi manusia. Allah yang menggerakkan hati manusia untuk kembali kepadanya dan menerima karunia keselamatan yang daripada dirinya. Semua apa yang dituliskan oleh para penulis dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu mengenai nama-nama Allah yang memproklamasikan dan mempresentasikan keberadaan dari dirinya Allah, yang tentunya menjadi kekuatan bagi setiap orang yang membaca, yang mengimani, menghayati, dan mempelajarinya. Di dalam seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, kita akhirnya mengerti secara mendalam mengenal siapakah Yesus Kristus. Mengapa demikian? Kalau kita membaca dari kitab Kejadian, kemudian sampai dengan kitab Maleaki, ada 39 kitab perjanjian lama dari terjemahan bahasa Ibrani, dan yang sudah kita terima dengan iman adalah firman Tuhan, maka kita mengerti bahwa di dalam perjanjian lama ini, anak Allah menyatakan dirinya sebelum inkarnasi. Dalam 3 dimensi yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah teofani, yang kedua adalah epipani, yang ketiga adalah tipologi. Tentu 3 dimensi yang dimaksud di sini merupakan rumusan teologis untuk kita mengerti bahwa Allah telah menyatakan diri melalui anaknya. Kalau kita mulai dari teofani, maka Allah menyatakan dirinya secara langsung sebelum inkarnasi kepada Adam, kepada Abraham, kepada Musa, kepada Yosua, kepada Yakub dengan momen-momen khusus. Ketika di Taman Eden, Adam menjumpai Tuhan yang memanggilnya, Tuhan yang menyatakan dirinya kepada Adam, dan Adam bertemu dengan Tuhan yang menyatakan dirinya. Ketika Abraham dipanggil dan berjumpa dengan Tuhan, terlebih khusus dalam Kisah pasal 18 kitab Kejadian dan Kisah pasal 19 kitab Kejadian. Kita akan mengetahui dengan rinci bagaimana Allah menyatakan dirinya. Dan Allah menyatakan berulang kali kepada Abraham. Demikian juga kepada Yakub dalam Kejadian pasal yang ke-32. Dan kepada Yosua, bahkan di penglihatan dari Daniel juga Allah menyatakan diri. Dan banyak lagi kisah-kisah di dalam Perjanjian Lama yang menyatakan kehadiran anak Allah sebelum inkarnasi, sebelum menjadi manusia, sebelum ditambahkan pada dirinya natur kemanusiaan. Ini menjadi hal yang paling penting berkaitan dengan teofani.
Sedangkan dalam dimensi tipologi, ini untuk menggambarkan karakteristik dari kehidupan orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, yang memancarkan karakteristik dari kehidupan Yesus Kristus. Abraham yang menjadi bapa segala bangsa, khususnya bagi umat orang percaya. Yakub yang bergumul dengan manusia dan Allah. Yosua yang dipimpin oleh Tuhan untuk berperang melawan orang-orang jahat di tanah Kanaan. Musa yang berjumpa langsung dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Nah, dalam konteks-konteks seperti itu, tipologi-tipologi karakteristik dari hamba-hamba Tuhan yang taat, yang setia, yang tekun, itu dinyatakan oleh para nabi, raja, dan imam untuk menggambarkan karakteristik Kristus yang berkarya di dalam mereka. Sedangkan dalam dimensi epipani, Tuhan Yesus menyatakan kekuasaannya, baik di dalam penglihatan, nubuatan, maupun di dalam penyertaannya memimpin orang Israel di padang gurun. Bahkan Musa menulisnya, menyebutnya malaikat Tuhan dengan huruf besar, yang menggambarkan ini bukan sekedar pribadi yang sama dengan malaikat-malaikat yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, Kristus sudah menyatakan diri dalam perjanjian lama, dalam 3 dimensi tersebut, teofani, tipologi, dan epifani. Tentunya masih samar-samar kita dapat menarik kesimpulan keilahian Kristus di dalam konteks pada dimensi-dimensi tersebut. Tidak mudah untuk menghayatinya, kecuali Bapak, Ibu, dan Saudara mempelajari setahap demi setahap firman Tuhan yang dipresentasikan, yang dinyatakan, dan sudah diterjemahkan untuk kita pelajari. Bagian yang lebih menarik dan lebih mudah untuk kita memahaminya ketika kita membaca di dalam kitab-kitab perjanjian baru, yang menggenapkan semua nubuat perjanjian lama, dan yang memfinalkan semua apa yang dirancang Tuhan di dalam kekekalan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, surat-surat umum, kitab Wahyu, 27 kitab ini dengan gamblang menjelaskan dan menyatakan keilahian Kristus. Mulai dari Injil Matius yang memberikan kepada kita pengertian bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang diurapi, satu pribadi, 3 jabatan, yang tidak pernah ada di dalam perjanjian lama, yang hanya ada pada diri Yesus Kristus, Mesias yang dari Allah, Mesias yang dalam rancangan kehendak Allah menyerahkan dirinya, mengajarkan kebenaran, dan menyatakan kemenangan atas dosa, maut, dan si iblis. Mesias yang menderita, yang mati, dan yang menyatakan kebangkitannya. Kemesiasan Yesus ini yang diajarkan, diproklamasikan, dituliskan, dan kita membacanya dari Injil Matius. Demikian di dalam Injil Markus dituliskan tentang keilahian Kristus, ia adalah anak Allah yang satu-satunya, yang menyatakan kuasa, otoritas, dan kekuatannya. Kristus yang menyatakan diri ini adalah Kristus anak Allah yang tunggal. Dan kita bersyukur karena Injil Markus memberi penjelasan-penjelasan yang begitu teratur dan membawa kita mengenal keanakan Yesus. Memang ada orang yang berkata, Israel disebut anak-anak Allah. Bahkan hamba-hamba Tuhan, Abraham, Ishak, Yakub, dan juga orang-orang percaya, bahkan kita menyebut diri anak-anak Allah. Keanakan kita disebut sebagai anak-anak Allah karena diadopsi, karena kita ditarik di dalam keanakan Yesus. Jadi kalau kita berbicara anak Allah yang tunggal, itu ada pada dirinya dalam kekekalan, bukan karena diadopsi atau karena dijadikan anak Allah. Kitalah manusia yang dijadikan anak Allah di dalam keanakan Kristus. Kitalah yang diadopsi menjadi anak-anak Allah karena di dalam Kristus. Tidak semua manusia disebut anak-anak Allah, karena tidak semua manusia diadopsi menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah spesial karena kasih karunia Allah. Dan ini berdasarkan hidup di dalam Kristus
yang telah mati, bangkit menyatakan kemenangan. Di dalam Injil Lukas, kita belajar mengenai keberadaan Yesus Kristus, anak manusia, yang menggambarkan ia memiliki pribadi yang bernatur manusia. Kemanusiaannya tidak mengubah keilahiannya, dan keilahiannya yang bersama dengan kemanusiaannya hadir di dalam sejarah, menyatakan pengajaran, mujizat, kesembuhan, dan berbagai miracle yang lain untuk membawa orang kepada dirinya, melalui dirinya, kepada Allah Bapa. Di sini menggambarkan keanakan, kemanusiaan yang sungguh-sungguh sejati, bukan hasil konsepsi Yusuf dan Maria, tetapi memang adalah anak Allah yang tunggal. Yang lebih khusus lagi kalau kita membaca dan mempelajari Injil Yohanes, ada 3 bagian penting di dalam Injil Yohanes menggambarkan keilahian Kristus. Yang pertama adalah firman. Firman, logos, yang menggambarkan kesetaraan bersama dengan Allah. Firman itu bersama dengan Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 diberikan kepada kita pengertian bahwa firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Bukan kata-kata impersonal, bukan pengetahuan kebenaran impersonal, tetapi pribadi. Firman itu. Firman yang menciptakan segala sesuatu. Dan melaluinya segala sesuatu yang diciptakannya itu ditopang, dipelihara, dijaga, diperintahnya. Yang berikutnya di dalam Injil Yohanes dijelaskan mengenai keberadaan Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal. Anak Allah yang tunggal yang menyatakan keberadaan Bapa, yang menjelaskan keberadaan Roh Kudus. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 dituliskan bahwa tidak ada seorang pun pernah melihat Allah Bapanya kecuali anak yang tunggal menyatakannya. Dengan kata lain, ini merujuk kepada perjanjian lama dan pada konteks zaman di mana Kristus menyatakan diri di bumi ini dalam keadaannya sebagai manusia, sebagai pribadi yang kedua. Dan Kristus menyatakan keberadaan dari Bapa dan Roh Kudus, dan dirinya adalah anak Allah yang tunggal. Tidak ada anak yang lain yang esensinya, yang sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Hanya Dia. Kalaupun kita, sekali lagi, diangkat, dijadikan anak-anak Allah, itu karena di dalam keanakan Kristus. Ini menjadi hal penting. Di dalam Injil Yohanes 14, 15, 16, bahkan ayat-ayat di dalam pasal 17 menggambarkan bagaimana keberadaan dari Kristus itu sendiri, yang ilahi, yang menyatakan keberadaan Bapa dan Roh Kudus, yang bersama dengan Bapa dan dirinya mengutus Roh Kudus, yang dimuliakan dan diagungkan untuk selama-lamanya. Di dalam Injil Yohanes, kita juga mendapatkan pengajaran dan penjelasan yang utuh mengenai ego eimi, yang menggambarkan ia adalah sebagaimana adanya. Kata ego eimi itu setara dengan Yahweh dalam perjanjian lama pada Keluaran pasal yang ketiga ayat 14. Sedangkan di dalam Injil Yohanes dituliskan mengenai ego eimi. Aku adalah pintu, aku adalah roti, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah pokok anggur yang benar. Aku adalah gembala. Seluruh pengajaran mengenai siapakah Kristus oleh Injil Yohanes dijelaskan keilahiannya dalam satu kata, ego eimi. Ia adalah sebagaimana adanya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 dituliskan bahwa sebelum Abraham ada, Kristus sudah ada. Kata ada di sana pada diri Abraham historis. Sedangkan ada pada diri Kristus itu eternal, kekal di dalam kekekalan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, dari 4 Injil ini kita sudah dapat menyadari bahwa Kristus ialah anak Allah yang ilahi, yang setara, sehakikat, dan tentunya kita tahu seluruh natur Allah, atribut Allah, kepenuhan Allah ada pada diri Kristus. Kalau kita menelusuri lagi
kisah-kisah di dalam perjanjian baru, dalam khususnya kisah para rasul dan surat-surat Paulus atau surat-surat umum, kita dapat mempelajari keilahian Kristus yang menunjukkan kuasanya, bagaimana Saulus dipanggil oleh Kristus untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa yang lain, dan ia tersungkur di hadapan Kristus, dan ia diutus karena Kristus yang mengutusnya, Raja semesta alam, Raja anugerah ini. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Kolose pasal 1 ayat 15, 16, 17, 18, 19, kita dapat membaca bahwa Kristus adalah gambar Allah yang sejati, yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang memerintah, yang inkarnasi, yang menyelamatkan, menjadi kepala gereja, yang memimpin kehidupan. Di dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose ini, kita dapat menyadari keilahian Kristus yang berbeda dengan apa yang dipersepsikan orang-orang dunia atau kepercayaan lain. Kalau kita mempelajari lagi surat Ibrani, di mana di dalam pasal yang pertama ayat 1, 2, dan 3, kita mendapatkan pengajaran pengertian bahwa Kristus telah ditetapkan oleh Allah yang menerima segala yang diciptakan. Kristus cahaya kemuliaan Allah, Kristus gambar Allah, Kristus menopang segala yang diciptakannya, Kristus yang menebus, Kristus yang bersyafaat, Kristus segala-galanya. Bahkan di dalam kitab Wahyu, pasal 1 ayat 8 dan ayat-ayat yang lain, menggambarkan kemahaan, kekuasaan dari Kristus, Alfa dan Omega. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, saya setidaknya sudah memberikan gambaran yang secara utuh dari perjanjian lama ke perjanjian baru mengenai keilahian Kristus. Kita mempelajarinya, memahaminya, dan terus-menerus membuka ayat-ayat Alkitab dan mendiskusikannya dengan baik dan mendialogkannya di hadapan Tuhan untuk mengenal siapakah Kristus itu sendiri, anak Allah yang tunggal yang ilahi. Dalam perjalanan sejarah gereja, formulasi tentang keyakinan akan keilahian Kristus dinyatakan dari gereja yang bersama-sama orang percaya di barat, di timur, di Alexandria, bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, membuat satu keputusan yang disebut konsili, konsili Kalkedon, konsili Nisea, konsili Konstantin, untuk memformulasikan pengajaran yang tadi saya sudah jelaskan satu demi satu mengenai siapakah Kristus berdasarkan ajaran Alkitab. Formulasi ini lalu diwujudkan dengan adanya pengakuan iman. Pengakuan iman yang kita terima, yang umumnya kita proklamasikan di dalam liturgika gereja kita, itu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus. Ini adalah bagian penting mengenai formulasi teologis mengenai siapakah Yesus Kristus. Dalam pengakuan iman, baik Nisea, Konstantin, maupun Kalkedon, kita dapat mengerti keutuhan dari keilahian Kristus. Ia setara sehakikat dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Pribadi tiga ini adalah Allah yang esa. Keesaannya di dalam naturnya, keesaannya di dalam seluruh atributnya, keesaannya pada seluruh ketetapannya, dan keesaan dalam melaksanakan seluruh ketetapannya yang mencipta, memprovidensia, dan menebus. Tetapi kita juga belajar dari Alkitab, ada economic ordernya. Bapa mengutus anak, Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Roh Kudus memuliakan anak, anak memuliakan Bapa. Ketiganya saling memuliakan di dalam kekekalan, di dalam sejarah. Dan ini dinyatakan di dalam Alkitab. Formulasi teologis ini kita terima dan kita ajarkan di dalam kelas-kelas katekisasi di gereja atau kelas-kelas CD di gereja. Dan kita bersyukur mewujudkannya di dalam puji-pujian kita kepada Tuhan dan di dalam tatanan liturgi di gereja kita masing-masing. Kesaksian Bapak Ibu Saudara mengenai keilahian Kristus tidak boleh undur dan ragu lagi. Karena secara biblika dan secara teologis dan secara liturgika
bahkan dalam kehidupan kesaksian kita, kita meyakini, kita percaya keilahian Kristus. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang tidak bisa percaya keilahian Kristus? Pertama, bisa jadi orang tersebut memang belum mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus. Karena hanya orang yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, yang dikaruniakan iman oleh Bapa, yang meyakini akan pribadi Kristus yang ilahi. Yang kedua, mengapa mereka tidak percaya kepada keilahian Kristus? Karena mereka memang belum mendapatkan pengajaran yang utuh. Karena selama ini mungkin hanya menjelaskan Kristus dari sisi kemanusiaannya saja, atau dari sisi kebutuhan manusia saja. Belum melihat secara utuh keberadaan Kristus yang disembah, yang ilahi, yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Yang ketiga, karena orang-orang itu memang bukan orang pilihan. Diciptakan Tuhan bukan sebagai umat pilihan, tetapi menjalani kehidupan, tidak lebih, tidak kurang, mereka akan mendapatkan satu tempat yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang bukan pilihan. Mereka bebas menjalani kehidupan di bumi ini seumur yang mereka dapatkan dari Tuhan, dan mereka bebas berkreativitas, tetapi mereka bukan orang pilihan. Ini penetapan Allah yang hanya mungkin kita ketahui nanti pada waktu akhir zaman tiba, yaitu ketika Tuhan datang kembali. Mereka tidak akan percaya keilahian Kristus, bahkan menghina, mengejek, menista, bahkan meremehkan, melecehkan. Kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, dan saya sebagai orang percaya, tidak perlu membalas, tidak perlu memberikan komentar-komentar yang negatif. Kalau kita tidak perlu untuk melakukan itu, biarkan saja, kita jelaskan saja kebenaran Alkitab. Tidak perlu membanding-bandingkan dengan keyakinan kepercayaan mereka yang memang bukan firman Tuhan. Tetapi kita dengan yakin menjelaskan itu dan mempraktekkan kehidupan yang di dalam kebenaran Kristus. Yang keempat adalah utusan-utusan si jahat atau anti-antikris yang secara masif bergerak menolak keilahian Kristus. Bisa saja menyelusup masuk ke dalam lembaga-lembaga kekristenan atau mengaku sebagai bagian dari gereja yang kelihatan Kristen, tetapi sebenarnya mereka para penyusup. Ini sudah dijelaskan di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Dengan kata lain, alasan mengapa mereka tidak percaya keilahian Kristus, karena mereka memang orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan memberontak kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan penjelasan yang singkat dari apa yang saya sampaikan, kiranya menolong mempelajari kembali apa yang saya sampaikan dan mendalaminya. Silakan cari temukan buku-buku referensi yang menjelaskan tentang dogmatika sistematika kekristenan, atau pemikiran Institutio of Christian Religion, atau pemikiran dari sistematika teologi, siapa saja yang bisa menjadi narasumber dari apa yang kita terima. Kiranya pengajaran hari ini menolong Bapak Ibu Saudara semakin cinta Tuhan. Tuhan Yesus dimuliakan untuk selama-lamanya. Amin.